Johannes Farel, Hadir, Bu. Antonio Carlos, Carlos AM ikut kelas saya nggak ya? Oh, oh KBTM, oke. Daniel Ardimas, Hadir, Bu. Mikael Romario, Hadir, Bu. Gabriela Novembi, Angelica Dia Hayati, Hadir, Bu. Satria Diantama, Gracia Margareta Meisya, Hadir, Bu. Laurencia Amanda, Maria Susana, Hadir, Bu. Teresia Kristiani, Hadir, Bu. Maria Francisca, Priska Diana, Modesta Rosalia, Hadir, Bu. Suryaning Perwita, Hadir, Bu. Ade Putri, Hadir, Bu. Jessica Kristanti, Hadir, Bu. Jelsi Marlina. Hadir, Bu. Sudah sehat? Sudah, Bu. Oke, Cynthia Agnesia, izin sakit. Agnes Monica, Hadir, Bu. Audrey Sesokaning, Melisa Yuliana, Hadir, Bu. Daniel Fernando, Hadir, Bu. Tabita Dewi Nastiti, Hadir, Bu. Gilbertus Etuyanto, Hadir, Bu. Indratama Arista, Hadir, Bu. Jerry Christopher, Hadir, Bu. Bastian Cesar Paju, Hadir, Bu. Angelina Pascalika, Hadir, Bu. Claudia Febrianti, Hadir, Bu. Deandra Melati Putri, Deandra, minggu lalu juga nggak masuk ya? Ada nggak minggu ini? Patriciana Putri. Hadir, Bu. Tadi Deandra ikut kelas AM nggak teman-teman? Ada yang lihat di list nama Zoom nggak? Tadi ada, Bu. Ada tadi AM. Ada, Bu. Ini kemana ini dia? Oke, Adityan Prasetyo. Sebentar ya.
Oke, kita lanjutkan ya. Diandra ada, Diandra? Oke. Bu, Ya, Jer. ini tadi kan aku nanya dia ya, dia bilang Zoom-nya enggak bisa katanya. Kenapa kamu harus japri dia? Biar aja ya, Jer. Soalnya memang Diandra ini agak unik dia. Zoom-nya nggak bisa kenapa katanya. Bisa di forward aja coba chatnya gimana? Dia bilang Zoom-nya enggak bisa, terus dia masih coba katanya. Gimana? Zoom-nya enggak bisa, terus dia masih nyoba buat masuk. Terus dia apa? Masih coba buat masuk gitu, Bu. Ya, memang anaknya agak ini dia ini. Adityan Prasetyo. Tadi katanya udah izin Google ya, Bu. Ini barusan aja di grup. Di grup barusan, tapi dari awal nggak ada. Untuk mata kuliah ini pasti saya absen ya di Zoom. Kenapa? Karena saya nggak mau kalian absen di LMS tapi di Zoom nggak hadir gitu. Kalau saya nggak seperti ini, saya nggak bisa pantau teman-teman. Ya karena ini kan kalian gabungan 2 kelas ya. Jadi saya nggak hafal satu-satu. Minggu lalu juga dia sudah tidak hadir. Adityan ada? Ya Adi katanya udah WA Google ya, Bu. Rabu-abu katanya, Bu. Oh. Fonda. Hadir, Bu. Valen Kurniagi. Hadir, Bu. Cindy Octavia. Hadir, Ibu. Clara Angelica. Hadir, Ibu. Yuke Patricia. Hadir, Ibu. Hosiana Krisma. Hadir, Ibu. Prahesta Ayu. Hadir, Ibu. Sonia Indriani. Hadir, Ibu. Viola Sekti. Hadir, Ibu. Carolina Stefani. Hadir, Ibu. Tria Meinika. Hadir, Ibu. Jasmine Anissa. Hadir, Ibu. Diana Francisca. Hadir, Ibu. Marcelina Arneta. Hadir, Ibu. Regina Dentisia. Hadir, Ibu. Oke. Yang belum saya panggil ya, karena telat masuk Zoom. Jestri Wijaya ada? Ada, Bu, hadir, Bu. Efraim Brian. Hadir, Bu. Oke, minggu lalu kamu izin apa ya? Efraim minggu lalu izin apa ya? Nggak masuk ya? Paketan saya minggu lalu yang habis, Bu. Paketan. Marcelinus Bara. Hadir, Bu. Gabriela Novembi. Hadir, Bu. Satria. Hadir, Bu. Jangan telat masuk Zoom lagi ya. Laurencia. Hadir, Bu. Maria Francisca. Hadir, Bu. Priska Diana. Hadir, Bu.
Audrey Sesokaning. Audrey ada? Hadir, Bu. Oke, yang tidak masuk 1, 2, 3. Oke, teman-teman, sudah disimak presentasi kelompok. Kayaknya views-nya masih sedikit juga ya. Untuk kelompok yang presentasi, ya, kalau saya beri masukan, masukannya masih sama ya dengan yang kelompok minggu lalu, hanya yang minggu lalu itu sudah mengambil materi-materi dari internet ya untuk pengertian dan lain-lain. Kalau yang kelompok yang minggu ini benar-benar pure dari buku ya. Kelompok minggu ini siapa ini? Kelompoknya siapa? Halo? Kelompok Edwin lagi? Tidak, Bu, kelompok kalian, Bu. Oh, bukan kelompokmu, bukan? Bukan. Oke. Kelompoknya Valen, Angelina, Chelsea, Audrey. Oke, nggak ada contoh ya teman-teman kalian presentasinya. Coba saya lihat dulu views YouTube-nya. Masih 12. Masih 12 yang buka. Oke, untuk topik minggu ini apa ya? Kita bahas apa ya? Kreativitas dan inovasi. Gimana Edwin? Tentang kreativitas dan inovasi, Bu. Kreativitas dan inovasi, benar. Ini mau Edwin aja nih yang dapat A ya kayaknya ya. Kayak cuman Edwin yang tahu tentang apa minggu ini. Terus apa lagi? Siapa lagi yang baca materinya? Apa yang ditangkap di materi minggu ini? Nggak dibaca sama sekali? Nggak ditonton sama sekali YouTube-nya? Carlos, mengolah kreativitas. Tentang creativity lagi. Ciri dan manfaat inovasi, Bu. Inovasi. Yo, yang lain baca nggak materinya? Tahu nggak? Proses wirausaha, Ibu. Apa Diana? Proses wirausaha. Proses wirausaha. Yang lain ada nggak yang ditangkap tentang materi minggu ini apa? Hambatan dalam berpikir kreatif, Bu. Hambatan dalam berpikir kreatif. Persyaratan dalam berpikir kreatif, Bu. Oke. Aspek dan pengelolaan kreativitas, Ibu. Aspek dan pengelolaan kreativitas.
Kalau bedanya kreatif dengan inovatif apa? Bedanya apa teman-teman? Yang mau jawab silahkan angkat tangannya di Zoom. Perbedaan kreatif dan inovatif. Timnya, Bu. Saya mau coba menjawab. Maria Francisca Tarisa. Maria Francisca 093 ya? 095, Bu. 095, oke. Perbedaan kreatif dan inovatif. Kalau kreatif lebih ke menciptakan sesuatu yang berbeda dari yang lain. Sedangkan kalau inovatif lebih ke menciptakan sesuatu yang belum pernah ada. Oke, sesuatu yang berbeda, satu yang belum pernah ada, ya. Ya. Teresia Christine. Iya, Bu. Jadi kalau menurut saya itu kalau kreatif itu mengacu kepada hal-hal yang bersifat imajinatif. Sedangkan kalau yang inovatif itu memperkenalkan hal-hal yang baru dan unik gitu loh. Jadi kalau yang kreatif itu berarti menghasilkan ide-ide baru, sementara inovatif mewujudkan ide-ide kreatif tersebut. Oke. Bastian. Nah, kalau dari saya itu kalau kreatif itu menciptakan sesuatu yang baru, kalau inovasi itu mengembangkan sesuatu yang sudah ada, Bu. Tinggal dilanjutkan. Oke. Diana Francisca. Sudah? Tadi? Belum ya? Kalau menurut saya, Bu, kalau kreativitas itu lebih ke ide-ide baru yang ada di pemikirannya, sedangkan kalau inovasi itu lebih penerapan dari ide-idenya tersebut. Jadi lebih diimplementasikan ke sesuatu barang maupun yang bisa lebih dilihat gitu. Oke. Efraim. Menurut saya kalau kreativitas itu menemukan atau mengembangkan ide-ide baru atau cara baru untuk memandang masalah menjadi peluang. Kalau inovasi itu kemampuan untuk menerapkan solusi-solusi kreatif, Bu, terhadap masalah. Oke, ada yang bisa memberikan contoh nggak? Contohnya misalnya kreatif itu seperti apa, inovatif itu seperti apa? Misalnya wujud nyata yang ada di sekitar kalian, misalnya. Kreatif itu yang bagaimana, inovatif yang bagaimana. Kalau yang minggu lalu, contoh yang minggu lalu tentang usaha tempe itu, dia kreatif atau inovatif? Kreatif, Bu. Inovatif, Bu. Inovatif. Mengapa? Karena dia menciptakan yang baru, Bu, dari yang lain. Mengembangkan dan melanjutkan yang sudah ada, Bu. Mengembangkan dan melanjutkan yang sudah ada, karena olahan tempe itu sudah banyak ya, tapi dia membuat sesuatu yang beda dari yang lain, gitu ya. Kalau contoh yang kreatif itu seperti apa sih teman-teman? Maya mau menjawab? Enggak, Bu, tadi aku Itu yang tadi ya. perbedaan inovasi ya. Oke, menurut Maya bedanya kreatif dan inovatif apa? Baik, Bu, kalau menurut saya perbedaan yang pertama itu kalau Mana? Tapi SC belum datang ya, Mas? kalau kreatif itu, Bu, Iya. Lagi pesen GoFood kah? kalau kreatif itu mengacu pada sesuatu hal yang bersifat imajinatif, Bu, serta menghasilkan ide-ide yang baru. Sementara kalau kreatif itu kalau inovasi itu memperkenalkan suatu hal yang baru serta mewujudkan ide-ide kreatif gitu, Bu. Oke, ada yang bisa memberi contoh nggak kreatif
dan inovatif. Suryaning Perwita, Fonda, Daniel. Mungkin dari Suryaning dulu. Kreativitas itu bisa kayak dari kayak konten menarik, kayak dari konten promosi gitu loh Bu. Untuk promosi dan suatu produk itu kan perlu untuk adanya konten yang menarik supaya banyak customer yang percaya sama produknya. Ya. Kalau misalkan contoh dari inovatif itu bisa dari kayak produk daur ulang. Jadi kalau misalkan dari peran itu bisa jadi alat-alatan kayak kursi atau meja kayak gitu dengan berbagai proses. Jadi kan mengembangkan yang sudah ada gitu. Kalau menurut saya seperti itu Bu. Oke, Fonda. Kalau contoh yang kreatif itu mungkin kayak misal mengolah barang bekas gitu ya Bu. Semisal botol bekas gitu diolah jadi pot bunga kayak gitu itu kreatif. Kalau inovatif itu lebih ke penemuan ide baru gitu. Jadi yang sebelumnya belum pernah ada. Misal kayak membuat mesin pengolahan minyak kayak gitu Bu. Oke, berarti kreatif itu berarti sama dong. Membuat sesuatu yang baru tadi. Kalau kreatif itu lebih ke apa ya Bu? Yang kayak udah pernah lebih mengkreasikan sesuatu yang udah ada gitu Bu. Tapi kalau inovatif tuh benar-benar baru gitu idenya. Oke. Daniel tadi, Daniel. Ya Bu. Mau memberikan contoh, Daniel? Kalau menurut saya secara garis besar tadi sudah mereka jelaskan. Tapi kalau untuk contoh dari saya sendiri, misalnya kreatif itu kan sesuatu yang sudah ada tapi dikeluarkan dengan ini kreativitasnya masing-masing. Misalnya masker lah. Masker kan selama ini kita tahunya masker-masker yang kayak rumah sakit yang itu yang aman kan kelihatannya, tapi cuma modelnya cuma itu aja kan. Nah, ada beberapa oknum yang mana mengeluarkan kreativitasnya membuat masker tersebut terlihat sangat kayak bagus untuk dipakai dan mungkin bisa dicuci lagi berbahan dasar kain begitu. Tapi untuk ini nilai safety-nya juga bisa terjamin gitu. Nah, kalau untuk ini inovatifnya sendiri menurut saya kayak ada beberapa produk baru yang saya lihat yang mana untuk ini menyegarkan udara yang masuk ke masker tersebut seperti kayak lem gitu kalau nggak salah ditempel di depan maskernya. Itu kan menurut saya inovasi yang baru lah dan mungkin bisa dijadikan contoh. Terima kasih Bu. Oke, Ade Putri. Kalau dari saya Bu, kreatif itu contohnya kayak lukisan gitu Bu, karena pada lukisan itu kita berimajinasi dan mengimplementasikan ke kanvas seperti itu. Kalau inovasi itu contohnya seperti truk yang dipakai untuk jual-jualan gitu Bu. Kan truk awalnya cuma untuk mengangkut barang, tapi inovasi bisa dipakai untuk jualan, seperti itu. Terima kasih. Oke. Oke, PowerPoint saya sudah muncul, teman-teman. Sudah Bu. Sudah ya. Oke, saya slideshow dulu. Oke, di sini saya awali dengan, ini nggak usah saya slideshow ya teman-teman, soalnya kayaknya sinyalnya agak nggak bagus. Oke, kenapa saya awali dengan COVID-19 ya? Ada apa dengan COVID-19? Karena lebih relate ya dengan situasi sekarang. Jadi orang itu berwirausaha itu butuh sesuatu yang kreatif dan inovatif ya. Sejak adanya COVID-19 ya,
banyak orang takut keluar rumah, khawatir dengan masalah keuangan, lalu banyak karyawan dirumahkan, di PHK, ya. Perilaku masyarakat juga berubah dari biasanya cuek dengan kebersihan, ya mungkin jarang mencuci tangan, sekarang kemana-mana mencuci tangan dan sebagainya. Nah, di sini banyak hal berubah, ya, banyak hal berubah. Dan sesuatu yang kreatif dan inovatif itu dibutuhkan di situasi yang selalu berubah, ya, dan adanya ketidakpastian. Nah, contohnya misalnya kemarin banyak karyawan dirumahkan dampak dari COVID-19. Nah, minggu lalu kita bahas bahwa ada 2 cara nih untuk bertahan hidup, ya. Satu, kalian mau bekerja di kantor atau mau berwirausaha. Nah, di sini ketika adanya COVID-19, banyak karyawan dirumahkan. Nah, timbullah nih usaha-usaha yang berbeda dari biasanya, ya. Kalau kalian lihat di YouTube itu banyak sekali teman-teman, ya. Contoh usaha kreatif di masa pandemi. Nah, itu kalian akan temukan banyak sekali. Nah, ini yang saya maksud, ya. Jadi coba kelompok itu memberikan contoh-contoh nyata. Contoh usaha kreatif itu seperti apa, inovatif itu seperti apa, gitu ya. Jadi teman-teman yang lain pun ya menyaksikan video kalian juga senang gitu ya, memberikan contoh-contoh nyata di lapangan itu seperti apa, ya. Karena orang berkreasi, orang berinovasi, kenapa? Satu, ya saling bersaing satu sama lain. Ya, kedua, masyarakat sekarang tentu lebih tertarik dengan apa sih sesuatu yang baru? Apa sih yang ditawarkan? Apa yang beda dengan produk lainnya? Ya, kalau kalian tahu di ekonomi biasanya ada 2 cara kan, 2 cara untuk supaya produknya itu laku terjual. Pertama bisa dengan low cost, ya. Jadi harganya lebih murah dari yang lain atau kalian memberikan sesuatu yang berbeda. Nah, memberikan sesuatu yang berbeda inilah yang kreatif dan inovatif, ya. Berbeda ini bisa sebelumnya belum ada atau sebelumnya sudah ada tapi ada sentuhan baru. Itu ya. Jadi ada 2 yang ditawarkan. Ketika mau mulai berwirausaha pun seperti itu. Ya, misalnya mau jual nasi apa yang lagi banyak di Jogja, nasi balap misalnya kan banyak ya. Apakah memang mau dengan harga yang sangat murah atau mau berbeda dari yang lain? Gitu. Nah, bagaimana dampak COVID ini terhadap dunia wirausaha, teman-teman? Ya, pasar lesu, distribusi terhambat, omset turun drastis, modal terganggu, kredit macet, ya. Lalu apa pilihannya? Yang diambil bisa dengan menutup usaha, mengurangi produksi, bertahan dengan usahanya, lalu adanya diversifikasi produk, nanti kita bahas di belakang, atau mengganti usahanya, memilih menutup usaha, kemudian bekerja di tempat lain. Nah, ini bisa jadi pilihan-pilihan yang ada, ya. Kalau diversifikasi produk itu apa, teman-teman? Kalau diversifikasi produk itu berarti kreatif atau inovatif? Ayo, diversifikasi, ada diferensiasi. Apa bedanya?
ada diversifikasi, ada diferensiasi. Izin menjawab, Bu. Ya, Bu. Oke. Mungkin bisa angkat tangan aja, teman-teman. Maria Francisca tadi sudah belum ya? Sudah, Bu. Maria Francisca NIM-nya berapa? 095, Bu. Oke, Maria Francisca pertama, lalu Claudia Nggala, lalu Fonda. Maria Francisca dulu ya. Baik, Bu. Kalau diversifikasi produk lebih ke memperbanyak produk, sementara kalau diferensiasi produk lebih ke membuat perbedaan pada produk. Oke. Claudia. Kalau diverifikasi produk itu memperbanyak produk, sedangkan diferensiasi produk itu membuat perbedaan pada produk kita dibanding produk orang lain. Oke, Fonda. Sama sih Bu, kayak yang lain kalau diversifikasi produk itu memperbanyak produk, kalau diferensiasi itu lebih kayak membuat perbedaan pada produk yang kita pasarkan, Bu. Oke. Ya, kalau diversifikasi itu menambah macam produk yang kita hasilkan, ya. Jadi biasanya satu macam saja, lalu kita menambah produk lain, ya. Kalau diferensiasi, kita memberikan sesuatu yang berbeda di produk kita supaya berbeda dengan para pesaing. Ya, nah ini merupakan salah satu pilihan ketika seorang wirausaha ini terkena dampak ya dari yang ada saat ini. Oke, apa yang harus dilakukan? Ya, selain tadi kreatif dan inovatif. Ya. Pertama, seorang wirausahawan ya harus membangun kekuatan timnya. Ya, perlu beradaptasi ya, membangun kekuatan tim menjadi lebih solid. Ya, kalau seorang wirausaha itu nggak bekerja sendirian ya teman-teman. Ya, pasti punya tim. Ya, kalau mau berhasil tuh nggak bisa kita sendiri. Ya, kalau sendiri bisa hasilnya 5, tapi kalau bareng-bareng bisa sampai 8, 10. Ya, membangun kekuatan tim itu untuk apa? Bisa dengan berdiskusi, ya membangun strategi, merancang strategi, ya mengevaluasi apa yang sudah berjalan. Lalu selanjutnya mengatur cash flow, ya, mengurangi pengeluaran yang tidak mendesak atau tidak penting. Lalu membangun empati, ya, berwirausaha itu tidak hanya mencari untung, ya teman-teman, tapi juga membangun empati, ya. Membangun empati itu dengan apa? Dengan usaha yang jujur, ya, lalu memperhatikan kesejahteraan para karyawannya, ya. Kalau bisa tidak mem-PHK, tidak di-PHK. Lalu mengatur cara kerja pengusaha dan karyawan. Bisa dengan mengatur durasi pekerjaan, lalu mengatur tata kerja karyawan, mengatur SOP, ya, lalu mengutamakan prioritas yang ada. Lalu tadi salah satu dampaknya adalah ke modal. Ya. Kalau kita mau menambah modal, bisa dengan mencari pendanaan ya yang berisiko rendah dan terhindar dari jeratan rentenir. Sumber permodalan ada bermacam-macam ya. Jadi bisa dari bank, bisa dari koperasi, bisa dari lembaga keuangan non-bank, ya, bisa dengan pinjaman dari dana CSR atau dukungan dan program pemerintah. Oke, lalu ada strategi marketing baru.
pertama menjaga hubungan dengan konsumen, kedua memanfaatkan sumber daya termasuk komunitas yang ada, ya lalu memperhatikan bisnis melalui online, ya sekarang semua sudah online, ditingkatkan lagi penjualan online-nya, marketingnya, ya. Lalu sesering mungkin menawarkan produk-produk yang dibutuhkan dengan harga yang terjangkau. Oke, lalu yang terakhir ini yang kita bahas di awal, kreativitas dan inovasi. Ya, kreativitas itu merupakan suatu proses ya. Kalau kalian cari di jurnal-jurnal ya, kreativitas itu ada yang menyebut sebagai suatu proses untuk lebih sensitif ke masalah yang ada. Ya, lalu kesenjangan pengetahuan, elemen yang hilang, ya ketidakharmonian. Kreativitas itu mengisi hal-hal yang kosong tersebut yang orang itu belum menemukan. Ya. Lalu bisa dengan mengidentifikasi kesulitan yang ada, menemukan solusi. Ya, menemukan jalan keluar, memformulasikan hipotesis. Lalu mengkomunikasikan hasilnya tuh seperti apa. Yang mau dibuat itu apa. Apa perbedaan kreativitas dan inovasi? Nah, ini kalau di salah satu jurnal ya, kreativitas itu berhubungan ke menemukan ide baru. Ya. Tapi kalau inovasi itu pengembangan ide baru oleh individu, tim maupun organisasi. Ya, jadi memang kalau kalian baca beberapa sumber referensi buku yang diperoleh itu memang ada perbedaan teman-teman dari definisi kreativitas dan inovasi ya. Ada yang bilang bahwa kreativitas itu adalah mengembangkan yang sudah ada, lalu inovasi itu menemukan sesuatu yang baru. Tapi ada yang bilang juga kreativitas itu adalah menemukan sesuatu yang baru, lalu inovasi itu mengembangkan yang sudah ada. Ya, tapi yang fokusnya yang di buku kewirausahaan itu adalah gabungan dari kreativitas dan inovasi. Jadi seseorang itu berwirausaha ya butuh adanya kreativitas dan butuh adanya inovasi. Ya. Seperti contoh yang minggu lalu. Dia buka usaha tempe, membuat tempe lalu diolah menjadi keripik tempe, lalu nggak hanya berhenti di situ. Ya, berkembang lagi membuat kue kering dari tempe. Ya. Jadi berkembang terus, terus berinovasi. Terus punya kreasi. Ya. Ada yang juga yang merumuskan definisi kreativitas itu sebagai ide, ya pikiran. Ya, jadi memang bentuk kreativitas itu bisa cara berpikir ada yang dituangkan ke dalam produknya. Ya. Tentu kalau di beberapa penelitian ya teman-teman, kalau kreatif, orang yang kreatif itu bisa diukur ya, bisa diukur seberapa kreatif sih seseorang ya, itu ada skalanya teman-teman ya. Dan juga di beberapa jurnal bilang bahwa kreativitas itu bisa dibangun loh. Nah, kalau saya tanya ke kalian, misalnya salah satu deh, Daniel misalnya. Daniel ini, oh kamu orang yang kreatif enggak? Kadang beberapa orang itu tidak sadar bahwa dirinya tuh kreatif ya. Atau ada yang pesimis, saya itu tidak kreatif, Bu. Ya, kadang kalau mengukur kreatif atau enggak, misalnya saya nggak suka gambar, saya nggak suka seni. Ya kalau orang yang seni itu pasti orang yang kreatif gitu. Menurut kalian orang yang kreatif itu seperti apa? Kalau yang kalian lihat, misalnya ya teman kelompok kalian atau teman kos kalian, orang yang kreatif itu seperti apa teman-teman? Coba saya tanya Daniel. Daniel orang yang kreatif nggak Daniel? Kalau untuk saya sendiri saya belum tahu Bu kreatif atau tidak. Soalnya belum ada waktu yang mana bisa saya
lihat apakah saya kreatif atau tidak, kayak belum ada pekerjaan atau apalah untuk melihatnya, Bu. Selama Oke. ini. Yang lain, misalnya dari pekerjaan kalian deh, tugas kelompok ini. Makanya ini saya mau tanya, kelompok minggu ini menurut kalian kreatif atau tidak? Bu, saya mau coba jawab. Oke. Kalau menurut saya itu orang yang kreatif itu kan seharusnya memiliki apa ya? Cara-cara yang unik untuk menyelesaikan sesuatu pekerjaan gitu. Terus cara pandang mereka tuh berbeda-beda, jadi itu yang disebut kreatif. Kalau Teresia Christine menganggap dirimu tuh sudah ada jiwa kreatif nggak, Teresia? Mungkin ada sih Bu, tapi saya nggak tahu gitu. Oke, kalau misalnya saya bertanya, ketika kalian mendapatkan tugas presentasi di kewirausahaan, seperti apa sih bentuk yang kalian tuangkan kreativitas kalian ke tugas itu? Misalnya bagaimana? Membuat PowerPoint yang bagaimana? Kita bahas kreativitas, kita bahas inovasi. Apakah sudah kalian lakukan di dalam kehidupan sehari-hari? Dalam hal yang kecil aja dulu, ya. Tanggung jawab perkuliahan. Sudah kalian gunakan belum kreativitas kalian? Kalau waktu kuliah kayaknya udah pernah Bu kreativitas. Misalkan waktu PKV ya, waktu awal masuk kuliah, itu kan ada buat video perkenalan kan, setiap kelompok. Nah karena posisinya lagi COVID dan mewajibkan online, jadi setiap mahasiswa itu punya kreativitas untuk membuat video secara online gitu Bu. Jadi itu individu ya, Maria Putri? Iya Bu. Tugas individu, membuat video individu? Iya, individu sama waktu itu kan sama kelompok juga. Oh, sama kelompok. Terus ya digabungin, jadi kayak punya pemikiran kreativitas gitu, Bu. Oke, itu dari hal kecil kan? Dari PKV, kalian membuat video, menggunakan kreativitas kalian. Ya misalnya dari PowerPoint, ya misalnya diberi gambar, atau misalnya kalian berikan contoh, atau kalian ambil sumber-sumber lain, ya berbeda dari biasanya, ya berbeda dari biasanya. Nah ini yang saya harapkan ya, kalian gunakan kreativitas kalian. Kalau yang sudah pernah ikut mata kuliah saya MK1 ya, waktu MK1 itu sudah cukup kreatif ya. Kelas beberapa kelompok itu membuat tugas, jadi RMK ringkasan ya, tapi dengan halaman yang dibuat sangat menarik ya. Jadi ini bukti bahwa ketika kalian menggunakan kreativitas kalian, sesuatu hal itu menjadi lebih menarik dari yang lain. Ya, kalian harus sadari bahwa ketika saya dapat tugas kalian, itu saya itu dalam satu semester ini misalnya, ada 8 kelas, 7 kelas. Saya membaca beberapa hasil dari teman-teman kalian yang lain. Berarti kan saya membandingkan. Begitu juga dengan konsumen ya teman-teman. Saya mau beli baju, saya mau beli makanan, saya mau pakai jasa desain grafis atau jasa makeup artist. Saya survei dulu, value yang saya dapatkan apa? Yang berbeda dari misalnya makeup artist yang saya dapat berbeda dari yang lain itu apa?
value yang didapat apa. Gitu pun dengan tugas kalian, ya. Saya dapat dari kelompok yang minggu ini juga saya bandingkan teman-teman dengan kelas-kelas lain ya. Misalnya dengan yang tahun lalu kreativitasnya meningkat enggak, apalagi yang udah dari awal masuk kuliah sudah ikut kelas saya tahu perkembangan kalian. Ya walaupun kita belum bertatap muka langsung. Ya, tapi saya mulai hafal, oh ini seperti ini ya. Ini anaknya mengerjakan tugas dengan maksimal. Ya, ini anaknya aktif. Oke, di sini sekarang kalian ini tentang creativity. Oke, bisnis-bisnis di masa pandemi, ya. Bisnis alat kesehatan, masker, face shield, hand sanitizer, APD, dan beberapa alat kesehatan lain. Nah, di sini kita juga bisa melihat dari alat-alat kesehatan ini sudah banyak yang kreatif dan inovatif. Ya, misalnya hand sanitizer. Hand sanitizer dulu mungkin hanya yang ditaruh di tas saja, sekarang sudah bisa di gantungan tas. Ya, bentuknya pun sudah bermacam-macam. Ya, dari hand sanitizer. Jadi tidak hanya menjawab fungsi ya, teman-teman. Kreatif itu bisa juga dari packaging-nya. Ya. Lalu misalnya masker. Masker ini juga semakin kreatif. Ya, ada yang diberi misalnya emoticon senyum. Ya, masker juga ada yang diberi misalnya apa itu? Ada untuk menyaring udaranya, penyaring udaranya, ya. Jadi orang semakin kreatif. Jadi kalau fungsinya sama enggak? Fungsinya sama ya. Hand sanitizer fungsinya sama saja. Tapi ketika kalian mencari hand sanitizer ada pilihan yang lebih menarik. Ya, misalnya dari ada karakter kartunnya, Bu. Saya beli hand sanitizer ini karena ada karakter kartunnya. Nah, berarti kan ada kreativitas di situ. Ya. Lalu bisnis makanan, minuman. Nah, makanan ini juga banyak yang berkreasi di makanan, ya. Orang semakin kalau sekarang ini banyak diet sehat ya, misalnya catering diet sehat. Tahu minuman-minuman. Contohnya apa teman-teman? Makanan yang kreatif yang pernah kalian temui. Oke, kemarin itu di depan kampus kalian tahu ada jual jasuke ya? Ada. Depan kampus Merican. Nah, kalau kalian main-main lagi ke jasuke itu, dia sudah berkreasi teman-teman. Jadi sekarang ada tambahan mozzarella-nya. Nah, jadi dia menambahkan nilai nih. Ya, berbeda dari penjual-penjual jasuke yang lain. Dia tambahkan jasuke dengan mozzarella. Ya. Lalu juga ada bisnis obat-obatan dan produk suplemen, lalu bisnis buah-buahan, sayur mayur, jamu herbal. Ya, lalu bisnis yang berbasis hobi, ada tanaman hias, penulis lepas, ada desain grafis dan sebagainya. Oke, mungkin di sini teman-teman bisa memberikan contoh ya di sekitar teman-teman bisnis yang kreatif dan inovatif ya, mungkin dari hal-hal yang dekat dengan kalian ya, misalnya kalian ke kafe ya. Kafe ini Bu, kafe ini misalnya
ada jenis makanan yang berbeda dari yang lain, Bu? Atau misalnya produk, ya misalnya kalian suka beli online, ada produk yang berbeda dari yang lain. Nah, ini bisa kalian berikan contoh nggak? Bisnis di sekitar kalian, ya bisa dalam bentuk produk, jasa, yang kreatif dan inovatif. Pernah nggak kalian temui? Pernah, Ibu. Yo, bisa beri contoh, Viola? Kalau di tempat saya tuh kayak ada yang jualan. Gimana yang suaranya besar, Viola? Oh ya, sebentar Bu, maaf. Apakah sudah terdengar, Bu? Oke, sudah. Kalau di tempat saya tuh ada kayak yang jual makanan gitu, Bu. Dia kayak kebab tapi itu digoreng. Nah, isiannya tuh ada macam-macam, ada bisa isiannya kayak ayam suwir gitu, terus ada apa namanya? Kayak sosis, terus nanti ada sayuran-sayurannya juga gitu, Bu. Oke, jadi kebab yang digoreng ya? Iya, Bu, Oke, benar. Diana Francisca. Kalau saya Bu lebih ke barang tapi yang dibeli di online shop gitu Bu. Jadi kayak ada lampu, tapi lampu itu juga bisa dipakai untuk speaker. Jadi disambungin lewat Bluetooth gitu Bu. Lampu bisa untuk speaker? Ya, kayak lampu tidur gitu Bu. Terus nanti kalau kita nyalain, nanti tersambung sama Bluetooth, nanti bisa jadi speaker juga. Oke. Jessica Ruron. Kalau di tempat saya Bu, kakak saya berjualan kurma, tapi kurmanya itu dari buah tomat. Kurma dari? Buah tomat. Buah tomat? Dari tomat, ya Bu. Oke. Jadi tomatnya itu dijemur, dikeringkan, dikasih layu. Oke, kayaknya speakermu agak bermasalah, Jess. Ya Bu, di sini jaringannya agak suara Ibu juga tadi putus-putus. Oke. Prahesta Ayu. Ya Ibu, saya pernah berkunjung ke salah satu kafe di Jogja, itu namanya Tera Coffee di daerah Gondokusuman. Saya menemukan di sana itu ada menu yang menarik, yaitu cilok mentai. Apa itu? Cilok tapi dibikin mentai Ibu. Biasanya kan mentai dari nasi ya Bu, tapi ini dari cilok. Dari cilok. Iya, cilok biasanya dijual per biji ya Ibu. Tapi saya di kafe itu menemukan cilok mentai. Oke. Modesta Rosalia. Kalau saya Bu, saya pernah itu pesan di Grab ada menu es krim goreng. Menurut saya ini menarik banget sih Bu, enak juga. Oke, tapi pasti nggak benar-benar digoreng ya? Digoreng Bu luarnya, tapi dalamnya es krim. Dalamnya es krim, Iya. luarnya digoreng. Iya Bu, kayak roti gitu luarnya Bu. Oh, oke. Di Grab ada Bu, enak Bu. Lalu setelah sampai di tempatmu udah meleleh dong? Makasih Bu. Udah meleleh dong Modesta sampai di tempatmu? Masih Bu. Masih es krim. Masih es krim. Masih dingin juga Bu. Oke. Iya, luarnya garing gitu. Ya. Jadi itu ya teman-teman. Jadi ketika orang berwirausaha itu pertama memang menjawab masalah ya. Memberikan. Misalnya, orang suka es krim, buat es krim. Tapi juga berkreasi ya. Modesta seperti Modesta ini membeli es krim goreng ya, suatu yang baru buat dia ya. Saya sendiri belum pernah makan ya es krim pakai roti yang digoreng ya. Jadi seperti tadi cilok ya, lalu apalagi tadi kurma ya.
Oke, kalau jasa ada nggak? Pernah nggak menemukan? Kalau jasa ada nggak teman-teman? Oke, Carlos, gimana Carlos? Oke, maksudnya jasa untuk orang yang menangis gitu? Tujuannya apa? Oke, ya ampun sampai sebegitunya ya. Nah, ini kan jasa yang lain daripada yang lain ya, Carlos? Oke oke oke. Oke, kalian bisa cari contoh-contoh yang lain, teman-teman. Oke, lalu peka akan momentum ya, ketika menjalankan bisnis, bukan hanya mencari untung, tapi juga momentumnya ya. Apa yang dibutuhkan sekarang oleh konsumen atau pasar. Lalu tidak hanya merencanakan, tapi juga mengerjakan apa yang diplanningkan ya. Rencana yang baik itu rencana yang dikerjakan. Oke. Nah, ini teman-teman untuk minggu depan ya, minggu ini tugas kalian ya, tugas kalian minggu ini mencari contoh bisnis di lingkungan kalian ya yang kreatif dan inovatif. Ya. Nanti ketika kalian sudah dapatkan, ini akan berlanjut ke nanti tugas akhir individu kalian. Jadi minggu ini fokus dulu untuk mencari contohnya apa. Ya, tapi yang bisa kalian temui secara langsung atau minimal bisa kalian ya harusnya bisa ditemui secara langsung saja sih teman-teman ya. Karena nanti kalau lewat Zoom saja tidak ada bukti fotonya. Ya, kalian tidak bisa foto tempatnya atau produknya secara langsung. Nah, jadi yang bisa kalian temui saja ya, yang bisa ditemui di sekitar kalian. Kalau kalian di Jogja, ya di Jogja. Kalau sekarang lagi ada di luar Jogja, yang ada di lingkungan kalian. Ya, bisnis yang kreatif dan inovatif. Ya, nanti minggu depan saya tanya nih satu-satu. Ya. Oke, sudah dapat atau belum? Nanti minggu depan teknis tugas akhirnya untuk apa, tempat bisnisnya nanti saya jelaskan minggu depan. Ya, jadi minggu ini kalian cari dulu yang beberapa tadi sudah dapat bisa digunakan itu ya, misalnya tadi kafe, ya kafenya ada ciloknya tadi atau es krim gorengnya tadi ya, mungkin bisa didatangi langsung tempatnya mungkin kalau tidak terlalu jauh teman-teman. Jadi dilihat tempatnya seperti apa, apakah memungkinkan untuk dilakukan misalnya wawancara dan sebagainya, ya. Jadi yang dekat dengan kalian, ya. Bisnisnya yang kreatif dan inovatif, ya. Atau bisa tadi nggak perlu usaha yang misalnya kafe besar itu nggak harus seperti itu ya teman-teman. Yang di depan kampus juga bisa, misalnya tadi yang jasuke itu boleh, ya. Lalu misalnya dari jajanan yang dekat kampus ya, misalnya ada apa, isinya tuh coklat pisang kalau nggak salah ya.
bisa jasa juga ya, nggak harus produk ya teman-teman, bisa jasa juga atau misalnya mungkin salon ya, mungkin ada sesuatu yang berbeda di salon itu ya, banyak ya teman-teman. Ya tugas kalian minggu ini mencari kira-kira apa yang ada di sekitar kalian yang kreatif dan inovatif. Ya. Bisa dimengerti teman-teman? Bisa, Bu. Individu ya, bukan kelompok. Ya, jadi ini menentukan nilai tugas individu kalian ya teman-teman. Jadi semaksimal mungkin Oke, Diandra sudah join Zoom? Sudah Ibu, maaf Bu. Kenapa laptopnya error atau bagaimana? Enggak Bu, saya kan udah join sebelum jam 4 ya. Itu kan masih yang waiting meeting gitu. Nah, terus tiba-tiba tadi dari chat aku exit, terus pas aku masuk langsung blank hitam, Bu. Oke, ini kalau your speaker is not working, biasanya kalau kayak gitu harus di restart Diandra. Oh iya Bu. Nah sekarang juga speakermu agak terganggu suaranya. Ya saya harap masuk Zoom lagi ya deh. Apa ya Diandra? Halo deh. Iya Bu. Lalu izin apa ya? Bagaimana Bu, maaf? Minggu lalu izin kan? Minggu lalu juga susah masuk Zoom, Bu. Tapi aku masuk ke Zoom. Tapi di catatan saya kamu izin loh. Saya ada izin di grup Bu, waktu belum bisa join. Oke, karena ini dari minggu lalu, ya deh, kalau masalah teknis kayak gini coba deh. Ya berarti kan ini masalah teknis lalu. Nah nanti jangan sampai di mata kuliah yang lain juga. Ya. Coba diperhatikan masalah teknis, coba langsung diatasi saja teman-teman ya. Kecuali kalian sakit atau mungkin ada acara keluarga harus hadir ya. Nah itu baru izin saja, tapi kalau masalah teknis coba diusahakan tetap hadir karena saya selalu pantau ya teman-teman kehadiran kalian. Ya jangan sampai nanti dapat laporan karena kan DPA kalian saya nanti atas nama ini suka nggak masuk ya, atau di Zoom suka datangnya setengah jam baru hadir di Zoom, tidak mengisi presensi ya. Jadi jangan sampai itu ke mahasiswa yang itu ya, berarti kan ini tidak mengatasi masalah teknis kalian sendiri.
Jadi jangan sampai seperti itu ya teman-teman, coba itu langsung diperbaiki. Oke. Untuk minggu ini tidak ada tugas ya yang LMS, tapi saya harap minggu depan saya itu ya untuk yang apa ya contoh kreatif dan inovatif di sekitar kalian. Itu teman-teman ya, mungkin dari sekarang sudah mulai bisa dicari saja nanti berhubungan dengan tugas akhir. Jadi usahakan tempatnya memungkinkan untuk kalian minimal ada yang bisa kalian wawancara, kita karyawannya juga lebih baik gitu ya teman-teman. Di sini ada pertanyaan tidak sebelum kita akhiri? Minggu depan belum bukan ya? Ya mungkin bisa on cam sebelum kita akhiri teman-teman. Oke, banyak yang masih off cam. Oke, yang mau ditanyakan lagi, kita akhiri Zoom-nya sampai di sini. Tugasnya untuk minggu depan, ya. Oke, saya akhiri Zoom-nya teman-teman. Terima kasih semuanya. Selamat. Oke, suara saya jelas nggak teman? Putus-putus, Bu. Putus-putus, Bu. Mungkin dari putus-putus ya. Ya, Bu. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi. Bu, mau ngasih info, Bu. Priscilla Yulita tadi laptopnya mati. Baru aja. NIM 27. Makasih, Bu. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatan. Oke, saya akhiri Zoom-nya ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.